hari yang lalu kita sudah bahas tentang pohon ini ya, pohon Hokianti. Nah, kemarin saya sudah mengajak teman-teman untuk yang baru saja menemukan channel bonsai kita ini. Apabila teman-teman mendapatkan manfaat dari channel bonsai kita ini, silahkan di-subscribe. Dan setelah ketinggalan tips-tips jitu ya, untuk pembonsai pemula khususnya, karena jadi ini adalah hasil dari kita pruning depan ya. Nah, ini akan saya buang. Sesuaikan kemana arah tumbuhnya biar ke depan dia lebih maksimal. Kan B1. Nah, untuk apa itu B1? Untuk teman-teman yang belum mengetahui tentang B1, bisa dicek juga video kita ada. Itu yang membahas tentang B1. Bonsai, tanam aja dulu, tanpa tapi, tanpa nanti. Oke? Oke nggak? Oke, ketemu lagi dengan Bagas di channel bonsai kita. Nah, teman-teman, kalau beberapa hari yang lalu kita sudah bahas tentang pohon ini ya, pohon Hokianti. Nah, kemarin saya sudah mengajak teman-teman untuk berkenalan, mengetahui ciri-ciri dari pohon Hokianti ini dari akar, batang, daun, bunga, dan buahnya. Dan setelah video ini silahkan teman-teman cek kembali video-video kita sebelumnya, playlist kita sebelumnya, karena di situ banyak sekali ya video-video yang membahas tentang bonsai. Karena emang kita fokus pada cara membuat bonsai dari awal sampai dengan pohonnya dikatakan bonsai. Jadi untuk teman-teman harus mengikuti perkembangan bonsai kita. Oke, untuk yang baru bergabung silahkan tekan tombol merahnya karena kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya. Oke, seperti biasa sebelum kita lakukan perawatan lebih jauh, kita pruning terlebih dahulu pohon ini Hokianti kita, biar kita lebih enak ya dalam menentukan mana yang mau kita pakai, mana yang mau kita buang. Nah, selain itu nanti juga banyak tips-tips yang akan saya berikan pada teman-teman. Biasanya itu saya memberikan tips itu di ujung dan di akhir video. Maka untuk teman-teman sangat sayang ketika ketinggalan tips-tips jitu ya, untuk pembonsai pemula khususnya, karena saya juga banyak sharing, banyak cerita dengan senior-senior di Lampung, dan hasil saya sharing itu yang akan saya bagikan pada konten bonsai kita ini. Nah, sudah banyak sekali video yang bonsai kita buat teman-teman, itu ada 40 sekian ya, hampir 50 video. Maka untuk teman-teman yang baru saja masuk di bonsai kita, silahkan dicek kembali playlist kita karena banyak hal-hal yang membahas tentang bonsai. Ini kita pruning seperti biasa dari bagian bawah dulu, baru nanti kita ke bagian atas ya, biar dia nggak tumpang ketika baru kita pruning bagian atas. Kalau bawahnya belum dipotong, ini biasanya dia nyangkut-nyangkut, maka saya menghindari itu. Dan ini jadi kebiasaan saya ya, mungkin teman-teman yang sudah lama mengikuti proses bonsai kita pada bagian pruning ini sudah mengetahui kebiasaan saya dan hobi saya gimana nih ketika mempruning. Dan pruning ini teman-teman, ini suatu cara untuk pembesaran. Jadi kalau saya pruning ini langsung saya habisin semua biasanya. Saya hanya menyisakan di bagian ujung karena kita masih program peliharaan ya. Tujuan peliharaan ini atau pengelosan ini adalah untuk mempercepat pembesaran cabang. Jadi ini kan masih terlalu kecil, maka ini kita biarkan dia tumbuh di bagian ujungnya saja. Untuk bagian-bagian yang lain langsung kita buang. Jangan buru-buru. Kalau teman-teman buru-buru motong di bagian sini, dia stop pembesarannya dan hanya segini-segini aja. Maka ini dibiarin dulu liar. Gitu. Nanti ketika sudah kita nilai cukup sesuai dengan yang kita harapkan, maka baru kita potong, baru kita press lagi ya. Kalau dalam bonsai itu istilahnya press. Oke, jadi ini adalah hasil dari kita
pruning, dari kita buang semua daun-daunnya, kita hanya menyisakan di bagian ujung. Ini hanya di bagian ujung, ini juga hanya di bagian ujung. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin punya batang atau cabang yang besar seperti ini harus kita biarkan dulu. Ini kan bakal saya biarin dia menjulang ya. Kita terus-terusin seperti ini. Nah, ini untuk pembesaran ini. Nah, walaupun nanti ke depan juga bakal kita seleksi lagi nih mana yang akan kita gunakan, mana yang nggak akan kita gunakan. Untuk sementara waktu ini masih kita gunakan dan ini yang akan kita buang ya. Cuma nanti ketika ada perubahan-perubahan, ya terus saya berikan report pada teman-teman semua terkait perubahan-perubahan dari pohon yang kita miliki. Maka untuk teman-teman sangat disarankan untuk mensubscribe channel bonsai kita. Oke, karena tahap pertama sudah kita lakukan, kita sudah melakukan proses pruning atau pemangkasan daunnya. Nah, maka kita akan masuk ke tahap yang kedua, teman-teman. Nah, tahap yang kedua ini adalah ini saya sudah siapkan kawatnya ya. Kita akan melakukan wearing atau pengawatan dari bahan bonsai yang kita miliki ya. Nah, ini langsung kita wearing. Cuman ini nggak banyak yang saya wearing karena ngelihat pohonnya juga ini belum terlalu banyak ya bagian yang bisa kita wearing, maka hanya beberapa bagian saja nih yang akan saya lakukan wearing. Yang lain ini masih nunggu pembesaran. Nah, maka dari setiap pohon yang bonsai kita miliki ini masih banyak update yang akan dilakukan. Sayang sekali ketika teman-teman pemula ini nggak mengikuti perkembangan bonsai kita, karena dari setiap sharing yang saya lakukan oleh senior-senior ini akan saya buat videonya. Bahkan ada juga video beberapa yang saya sedang silaturahmi, sedang ngobrol dengan para pembonsai di daerah tempat tinggal saya. Jadi untuk teman-teman jangan buru-buru keluar dari channel bonsai kita. Setelah video ini silahkan dicek lagi. Mungkin ada hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman ketahui ya dari channel bonsai kita. Dan ini teman-teman, karena saya rencana memilih mukanya pada bagian ini ya. Nah, bagian ini saya jadikan dia depannya. Nah, ini akan saya buang. Nah, kenapa saya buang? Biar dia nggak mengganggu pertumbuhan ya. Ini juga ke depan nanti kemungkinan bakal saya buang, cuman saya masih menunggu perkembangannya. Oke, jadi tadi udah kita lakukan wearing, kita lakukan pruning dulu ya, pruning habis itu wearing. Nah, setelah ini kita akan masuk pada tahap repotting teman-teman. Jadi pohon ini mau saya pindah ke sini ya, biar medianya lebih besar, biar kesuburannya juga lebih cepat, pertumbuhan juga lebih cepat. Karena pohon ini memiliki akar yang cepat tumbuhnya, dan di video pengenalan kemarin sudah saya kasih tahu juga pada teman-teman bagaimana karakter akar dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman cek lagi. Nah, maka hari ini rencananya kita pindah ke sini. Oke, kita pindah sekarang. Ya teman-teman, jadi ini kita bongkar terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan tempat yang lebih besar juga untuk membuat. Nah, ini akan saya bongkar dulu ya akarnya. Ini kita urai terlebih dahulu perakarannya. Nah, ini saya menggunakan garpu. Ini bisa teman-teman bikin juga garpu ini ya di rumah. Nah, ternyata perakarannya cukup baik. Ini kita lihat.
ini adalah perakaran dari pohon yang kita miliki nih teman-teman. Ini media lamanya tanah biasa ya, jadi dia riskan untuk putus nih, banyak yang putus perakarannya, cuman nggak masalah, pohon ini termasuk pohon yang bandel. Nah, ini langsung kita tata juga akarnya. Kita sesuaikan kemana arah tumbuhnya, biar ke depan dia lebih maksimal. Ini sudah saya siapkan batu ya, dapat teman-teman lihat itu ada batunya. Itu sebagai penata akar. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Saya akan menanamnya seperti ini. Cuman ini masih goyang. Kita harus cari lagi penahannya. Biar dia presisi terlebih dahulu. Nah, ini ya, teman-teman lihat. Nah, ini saya putar. Ini kita langsung tata juga perakarannya nih. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Berarti ini banyak yang direposisi dari pohon ini, dari posisi semula, karena semula tadi kita nggak tahu bagaimana bentuk perakarannya, dan ini baru terlihat. Artinya ini kemungkinan bakal saya buang juga nanti ke depan. Oke, karena ini sudah kita tata, sudah kita rapihkan semua arah akarnya, maka ini langsung kita timbun ya teman-teman, seperti biasa. Jadi langsung aja, nih sudah saya siapkan media tanamnya. Untuk media tanam yang biasa saya gunakan juga sudah banyak ya video-video yang memberi informasi terkait dengan itu. Nah, saya ini biasa menggunakan media tanam yang seimbang. Nah, jadi tanah biasa dicampur dengan sekam mentah, sekam bakar, dicampur dengan kompos, dicampur dengan pasir. Itu ya perbandingannya 1:1 semua, tidak ada yang lebih. Jadi ini langsung kita tanam terlebih dahulu biar aman. Nah, walaupun nanti pohon-pohon yang baru di repotting dan di program akar seperti ini lebih baik dilakukan penyiraman ya menggunakan B1. Nah, untuk apa itu B1? Untuk teman-teman yang belum mengetahui tentang B1, bisa dicek juga video kita ada itu yang membahas tentang B1, atau nanti akan saya buat keterangannya di kolom deskripsi. Jadi silahkan juga teman-teman cek di kolom deskripsi kita. Karena biasanya pohon yang habis kita program akar, kita repotting seperti ini, dia stres. Jadi lebih baik disiram menggunakan B1 dan ditempatkan di tempat yang langsung kita padatkan ya teman-teman ya.
biar dia aman nih harus padat, jangan sampai ini, karena takutnya kalau dia nggak padat nanti dia akan rubuh ya, akan jatuh pohon ini ketika kita siram. Maka kita padatin dulu biar nggak terlalu rubuh. Kalau saya biasanya ini saya ganjel, nanti saya ganjel dengan batu di kanan kirinya biar dia ada penahan juga. Oke, jadi itu tadi teman-teman beberapa langkah yang kita lakukan dalam melakukan perawatan pohon Hokianti bakalan bonsai ini ya. Jadi tadi sudah kita lakukan wearing dan pruning. Setelah itu kita ganti media tanamnya, kita ganti tempatnya yang lebih besar biar pertumbuhannya juga lebih maksimal. Dan untuk teman-teman yang baru melakukan proses repotting ataupun program akar seperti ini saya menyarankan untuk disiram menggunakan B1 dan pohonnya diletakkan di tempat yang teduh terlebih dahulu. Karena pohon yang baru di program seperti ini dia biasanya stres ya. Takutnya ketika dia terlalu panas, dia terlalu kena sinar matahari langsung, dia bakal mati. Maka lebih aman itu ditaruh dulu tempat yang teduh sekitar 3 sampai dengan seminggu baru diletakkan di tempat yang full matahari. Dan untuk apa itu B1 bisa teman-teman cek lagi playlist kita. Di situ banyak hal yang menjelaskan tentang B1, furadan, dan lain sebagainya. Jadi bisa teman-teman cek lagi ya. Jangan buru-buru keluar dari channel bonsai kita. Mungkin di video-video kita sebelumnya banyak video yang bermanfaat untuk teman-teman pemula. Mudah-mudahan pohon ini tumbuh dengan subur. 1-2 bulan ke depan juga bakal saya update lagi perkembangan dari pohon ini karena masih banyak proses yang akan kita lewati. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel bonsai kita, silahkan di subscribe karena kita akan membahas bonsai secara bertahap ya. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.